Baik, selamat pagi semuanya. Ya, saya sudah menonaktifkan atau menonaktifkan eh, audio kalian ya, sehingga kalian tidak dapat membalas apa yang saya tanyakan. Karena itu saya mau menjaga ruangan perkuliahan di online Zoom ini eh, menjadi tertib sehingga tidak ada yang ribut atau tanpa sengaja mengaktifkan audio lalu kemudian terdengar suara-suara yang dapat mengganggu proses kuliah kita. Nah, saat ini kita masih tetap ada dalam topik penelitian dan statistik, dan berikut ini adalah materi yang selanjutnya ya. Di materi kita saat ini berbicara tentang proses penelitian. Maka secara eh, gambarannya adalah bahwa pada poin yang pertama ini seperti telah dikemukakan bahwa penelitian itu dilakukan dengan cara ilmiah ya, dengan cara ilmiah sehingga langkah-langkahnya sistematis ya. Ini menjadi bagian yang harus diingat bahwa sebuah penelitian dilakukan dengan cara ilmiah dan juga menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang sistematis dalam penelitian itu, secara khusus penelitian kuantitatif, nanti terlihat dalam proses penelitian yang nanti ditunjukkan pada gambar 1.15. Jadi kita akan memahami bahwa proses penelitian itu adalah sejumlah langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan oleh peneliti dengan cara ilmiah untuk kemudian melakukan penelitian. Itu yang disebut sebagai proses penelitian. Yang kedua, nanti kita akan lihat ya gambar 1.15 ini, kita akan lihat sebagai gambaran terhadap langkah-langkah penelitian yang sistematis tersebut, yang adalah proses penelitian itu sendiri. Nah, tapi kemudian kita melihat penjelasannya begini, bahwa pada gambar 1.15 itu terlihat bahwa penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Ya, saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Atau penelitian pertama kali harus kita mengetahui apa masalahnya. Nah, setelah masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi secara eh, gamblang dibilang begitu ya, secara sederhana dibilang begitu bahwa masalah itu apa? Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Apa yang kalian harapkan baik, tetapi yang terjadi kepada kalian itu tidak baik. Masalah tersebut selanjutnya ingin dipecahkan, ya. Masalah tersebut selanjutnya ingin dipecahkan oleh peneliti melalui penelitian, sehingga kita sebagai calon peneliti ya, nanti pada waktunya kita menyusun skripsi sebagai mahasiswa, itu kalian menemukan masalah dan masalah itu harus dipecahkan oleh kalian sebagai peneliti. Supaya arah penelitian menjadi lebih luas, maka peneliti perlu berteori. Nah, ini dia. Supaya arah penelitian menjadi lebih luas, maka peneliti perlu berteori. Sesuai dengan lingkup permasalahan. Berteori kita itu sesuai dengan lingkup permasalahan. Bahwa penelitian itu selain ada masalah, tetapi juga ada dokumen teori untuk mengarahkan, untuk membangun kerangka berpikir kita untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang kita temui tadi. Dengan berteori itu, maka peneliti dapat membangun kerangka pemikiran sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Jawaban terhadap permasalahan yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Jadi, kita memberikan jawaban melalui kerangka berpikir kita atau kerangka teoritis kita, itu dinamakan sebagai hipotesis. Jadi hipotesis itu apa? Hipotesis penelitian itu merupakan jawaban sementara, ya. Hipotesis itu merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, kita punya masalah, lalu kita merumuskan masalah penelitian itu dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawabannya baru menggunakan dikatakan sementara karena jawabannya baru menggunakan teori. Jadi dibilang sebagai jawaban sementara itu ya, karena kita memberikan jawaban berdasarkan teori, ya, berdasarkan teori. Nanti kita eh, elaborasi lebih lanjut lagi beberapa hal yang saya garis bawahi ini di slide-slide selanjutnya. Yang ketiga, untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara atau hipotesis itu, maka peneliti melakukan pengumpulan data. Ya, setelah kita mengajukan hipotesis, maka kita harus melakukan pengumpulan data atau kita harus melakukan penelitian langsung pada objek yang kita teliti. Di sinilah objek tertentu. Ya, karena objek dari populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jadi objek tertentu ini adalah misalnya kita mengambil eh, kita meneliti pada siswa ya, siswa itu objek ya, manusia ya, sehingga kita melakukan penelitian itu. Nah, kalau objeknya terlalu luas, kita penelitiannya itu melibatkan eh, semua sekolah, maka itu kan terlalu luas. Ada yang bisa kita lakukan yaitu peneliti menggunakan sampel ya dari populasi yang luas tadi itu. Nah, sampel yang diambil dari populasi itu haruslah sampel yang representatif. Nah, tetapi sampel harus representatif ya. Dalam hal ini harus mewakili. Nah, untuk keperluan itu atau untuk keperluan ini maka diperlukan teknik statistik untuk menentukan jumlah sampel. Jadi, kalau kita mau memiliki sampel yang representatif oleh teknik statistik itu kita gunakan rumus atau kita gunakan teknik statistik untuk dapat menentukan sampel yang representatif atau yang mewakili itu. Nah, ini dapat kita lihat nanti pada eh, materi selanjutnya yaitu tentang teknik sampling ya. Baik, selanjutnya setelah populasi dan sampel penelitian ditetapkan oleh peneliti, jadi kita harus tetap punya populasi, kita harus tetap juga menyampaikan sampel ya sebagai peneliti. Maka langkah selanjutnya adalah peneliti mengumpulkan data dari objek itu. Tadi kita sudah lihat bahwa objeknya itu dapat berupa manusia atau benda alam ya, atau lain-lainnya yang kita teliti ya. Nah, kita mengumpulkan data, kita melakukan penelitian. Nah, untuk mengumpulkan data dengan teliti, maka peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Nah, ditambah lagi bahwa kita menggunakan kita berupaya untuk mengumpulkan data, tetapi yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu adalah yang namanya instrumen penelitian atau yang di dalam kurung alat ukur ya. Nah, instrumen yang baik ini kriterianya ya. Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable. Konsep valid dan reliable saya telah jelaskan sebelumnya ya. Jadi secara sederhana dimaknai sebagai dengan benar apa yang kita gunakan atau alat ukurnya itu benar, lalu kita mengukur secara konsisten apa yang kita ukur itu. Jadi dengan tepat apa yang kita ukur itu menjadi reliable. Valid itu alat ukurnya tepat, alat ukurnya sesuai, ya kayak gitu. Nah, dengan instrumen yang valid dan reliable ini diharapkan didapat data yang valid dan reliable pula. Bila peneliti ingin menyusun instrumen tersendiri, maka instrumen tersebut harus diuji juga validitas dan reliabilitasnya. Ya. Jadi, kalau berarti kita dalam penelitian,
biasanya dalam upaya untuk memvalidasi instrumen ini, maka kita seringkali menggunakan ya ada yang namanya validator ahli atau memvalidasi menggunakan kepakaran atau keahlian-keahlian para dosen kita. Maka mereka lah yang memvalidasi atau mereka yang melihat instrumen yang kita pakai dalam penelitian itu untuk divalidasi. Ya, kalau sudah validasi, lalu kemudian juga sudah reliable, berarti kita punya instrumen tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian. Untuk keperluan ini maka diperlukan teknik statistik ya. Nah, selain menggunakan validator ahli, kita juga menguji secara statistik, validasi dan eh, reliable tersebut. Jadi diperlukan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Nanti kita lihat pada bab selanjutnya tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari populasi atau sampel yang ditetapkan selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data. Jadi datanya kemudian kita sajikan setelah kita ambil dari penelitian di populasi dan sampel yang kita tetapkan tersebut. Dengan demikian, gambaran data menjadi lebih luas, lebih jelas, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain yang berminat untuk mengetahui. Untuk keperluan penyajian data ini, maka diperlukan juga teknik statistik, yaitu teknik deskriptif. Untuk penyajian data, kita juga menggunakan teknik statistik, yaitu statistik deskriptif. Ya, nanti kita lihat pada materi selanjutnya yang dimaksudkan dengan teknik statistik deskriptif atau statistik deskriptif itu seperti apa. Nah, ini dia gambar dari sebuah proses penelitian yang sudah disampaikan pada slide pertama dan slide kedua tadi ya. Nah, kita lihat sepintas begini memahaminya ya, bahwa penelitian sudah tentu dimulai dari sumber masalah. Ada masalah yang kita harus ajukan dalam penelitian yang kita lakukan. Dimulai dari sumber masalah, ya. Nah, terhadap sumber masalah ini terdiri atas dua. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis. Masalah empiris, empiris itu hal-hal yang bersifat real, hal-hal yang bersifat di mana kita menggunakan semua indera kita terhadap kenyataan yang ada. Nah, baiknya kalau Anda sebagai calon guru PAUD, Anda mesti harus terlibat dalam hal-hal empiris ini. Misalnya kalau ada guru PAUD yang ada di sekitar Anda, Anda bisa membangun diskusi dengan mereka dan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses aktivitas belajar mengajar yang terjadi di sekolah PAUD tersebut sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran tentang pendidikan di sekolah tersebut itu berlangsung secara baik atau sebenarnya ada masalah-masalah yang timbul di sana. Nah, sewaktu-waktu Anda juga dapat mengunjungi eh, sekolah-sekolah PAUD tersebut ya untuk kemudian melihat aktivitas belajar mengajar mereka yang berlangsung di PAUD tersebut. Nanti juga pada waktunya kalian itu turun sebagai mahasiswa PPL. Nah, kesempatan itulah yang membuat kalian akhirnya mengenal lebih baik lagi karena kalian langsung menjadi mahasiswa yang praktek dengan mengajar di PAUD tersebut dan kemudian kalian mengetahui langsung masalah-masalah yang ada ya, masalah-masalah yang empiris ya di lokasi-lokasi di mana Anda mengikuti praktek pengenalan lapangan tersebut. Jadi ini Anda menggunakan semua indera Anda untuk mendapatkan masalah, mendapat informasi dan kemudian melihat langsung masalah yang ditemui. Ini sumber masalah yang pertama. Yang kedua adalah sumber masalah yang eh, berasal dari teori. Jadi artinya teori itu adalah suatu
kumpulan eh, konsep ilmiah yang telah teruji keilmiahannya, ya telah melewati sebuah proses penelitian. Nah, Anda memiliki kemampuan teoritis ini adalah Anda memiliki semua pengetahuan yang Anda peroleh selama belajar dari semester 1 sampai semester 4. Ya, kalau Anda sudah belajar tentang kurikulum PAUD, kalau Anda sudah belajar tentang pembelajaran PAUD, nah itu semua menjadi kemampuan teoritis kalian. Sehingga kalau kemudian dibilang sebagai sumber masalah ditemukan di sini, ya karena apa? Karena apa yang kalian ketahui tentang banyak hal itu ternyata di lapangan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang Anda pahami secara baik, secara konseptual atau secara teoritis ini. Maka dari situlah ternyata Anda menyimpulkan bahwa kalau model pembelajaran A ini mesti harus kita terapkan untuk menyelesaikan masalah pada pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini. Itu ya karena Anda telah menguasai secara teori model pembelajaran A tersebut. Nah, sumber masalah kita sudah buat, kita sudah temukan, maka kemudian kita bikin dalam bentuk rumusan masalah. Nah, kalau sumber masalah itu secara tersistematis, ya, kalau kita dalam penyusunan proposal maupun skripsi di IAKN Ambon itu ini dimasukkan sebagai bab satu atau pendahuluan, ya, di latar belakang masalah. Jadi sumber masalah itu dimasukkan di situ, ya kita uraikan di situ. Nah, hal yang sama juga di bab satu yang namanya rumusan masalah. Setelah latar belakang ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah adalah kita merumuskan masalah yang kemudian terfokus kepada masalah yang kita angkat ini, ya. Misalnya kalau kita angkat masalahnya adalah model pembelajaran, kita angkat masalahnya itu adalah eh, kemampuan atau motivasi anak dalam belajar, maka rumusan masalah ini harus memuat kedua hal itu, ya. Biasanya rumusan masalah langsung dia juga menyesuaikan dengan judul penelitian yang kita ajukan. Misalnya gini ya, kalau kita punya judul berbunyi pengaruh, ya, model pembelajaran, ya, kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan atau terhadap motivasi belajar anak usia dini di PAUD Aurora, misalnya Aurora Latiri Ambon, ya. Ini contoh judul penelitian kita, judul proposal kita. Maka kita lihat di sini bahwa dari judul ini ada model pembelajaran kooperatif, ya, yang menjadi masalah di sana, dan juga motivasi belajar anak yang menjadi masalah di PAUD Aurora ini, ya. Nah, karena penelitian kuantitatif itu harus mengandung dua variabel, maka model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah variabel yang pertama, dan motivasi belajar anak adalah variabel yang kedua. Jadi ada dua variabel. Nah, kalau dari judul seperti ini, maka kita lihat dalam merumuskan masalah, rumusan masalah kita adalah kita tulis begini, ya. Apakah gitu ya? Apakah karena rumusan masalah itu adalah semacam pertanyaan penelitian, ya, atau dibilang sebagai pertanyaan penelitian, maka kita menggunakan kata apakah itu di sini, ya. Apakah apakah pengaruh pembelajaran apakah pengaruh model pembelajaran apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap motivasi belajar anak usia dini di PAUD Aurora Latiri. Pertanyaan penelitian itu, ya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah kita itu. Apakah kadang-kadang itu kan ditulis pengaruh, ya. Jadi kita akan memberikan pertanyaan penelitian adalah apakah ada pengaruh, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap motivasi belajar anak usia dini di PAUD Aurora. Hanya satu rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ini bisa lebih dari satu, ya.
Tapi kalau yang saya ajukan ini itu contoh satu rumusan masalah. Nah, berikutnya setelah rumusan masalah, ini bab satu ya, ini bagian bab satu ya, ini bagian bab satu. Nah, kalau sudah bicara tentang konsep dan teori serta penemuan yang relevan, itu kita sudah bicara pada bab 2 ya, kalau di sistematika penulisan proposal atau skripsi di IAKN Ambon. Nah, rumusan masalah itu karena tadi kita punya ada dua variabel yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan motivasi belajar anak gitu ya. Maka kita harus memiliki teori yang menjelaskan secara tepat dan benar apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ya, kita juga punya teori atau konseptual yang dapat menjelaskan secara baik, tepat dan benar apa itu motivasi belajar anak. Ya, kenapa? Karena kita harus tetap bisa terarah dalam penelitian kita. Kalau kita bilang pembelajaran kooperatif Jigsaw itu seperti apa model itu, ya? Bagaimana implementasi model tersebut di kelas dalam pembelajaran? Itu semua harus dapat kita uraikan dalam teori yang relevan itu. Ya, ini masuk di bab 2. Lalu selanjutnya ada penemuan yang relevan. Penemuan yang relevan kalau di bab 2 itu namanya kajian pustaka ya. Ini nama kajian teori. Lalu yang penemuan yang relevan itu adalah kajian pustaka, penemuan yang relevan ya. Kita mengambil sejumlah hasil-hasil penemuan atau hasil-hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang dari tulisan mereka itu mereka sempat menyinggung ya, sempat membicarakan tentang pembelajaran kooperatif, juga tentang motivasi belajar anak. Tetapi kita tidak boleh sama dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang oleh para peneliti-peneliti terdahulu itu punya sama. Ya kalau sama ya itu kan sudah namanya kita mengcopy paste punya orang. Itu namanya sudah kita memplagiasi hasil tulisan orang lain ya. Jadi kita sudah tidak memiliki lagi tulisan yang original ya. Di situ kita harus benar-benar jujur dalam melakukan suatu eh, apa namanya suatu penelitian ya. Nah, ini bab 2 ya, ini bab 2. Ini harus tetap ada di bab 2 ya. Ada kajian teori, ada kajian pustaka. Nah, dari bab 2 itu lalu kemudian kita menyusun kerangka berpikir yang di dalamnya kita akhirnya menulis hipotesis. Ini masih tetap di bab 2 juga ya. Ini masih tetap di bab 2, tapi sebagian yang lain juga ada yang menulis hipotesisnya itu di bab 3 ya. Tapi kalau di kita itu masih di bab 2. Kita punya kerangka berpikir, lalu kemudian kita punya pengajuan hipotesis. Tadi sudah kita jelaskan ya secara deskriptif tadi pada slide pertama dan kedua, pengajuan hipotesis itu jawaban sementara berdasarkan teori ya, berdasarkan teori yang eh, kita telah susun tadi ya. Lalu setelah pengajuan hipotesis itu apa? Pengajuan hipotesis itu yang menyatakan praduga. Jadi kita menduga ya jawaban sementara atau dugaan sementara. Jadi kita menduga ya hipotesis itu terhadap apa? Terhadap hubungan variabel yang pertama ini ya, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan variabel kedua. Bagaimana hubungannya ini? Ya, apa benar ada hubungannya atau tidak? Kalau juga ini pengaruh, apa benar ada pengaruh atau tidak antara variabel yang pertama dan variabel yang kedua ini, ya. Nah, kita bikin hipotesisnya begitu. Jadi hipotesis itu kalau disusun ada dua, ada hipotesis deskriptif atau hipotesis kalimat, tapi juga ada hipotesis statistik. Hipotesis kalimat itu dia dalam bentuk pernyataan saja, lalu dia ada dalam bentuk hipotesis nol, ya, gitu, dan hipotesis alter natif ya HA ya hipotesis HA ya ini H0 ya dan HA. Isi dari hipotesis nol dan isi dari hipotesis alternatif itu apa? Hipotesis nol itu biasanya digunakan kata tidak ada. Artinya apa? Karena dia nol, nol itu tidak ada ya. Nah, berarti dia memulai dengan kata tidak ada. Itu selalu saya eh, mensederhanakannya itu seperti itu saja ya. Ada
hipotesis nol karena nol tidak ada ya. Lalu kalau hipotesis alternatif karena HA itu berarti saya bilang ada ya. Jadi kata ada di depannya ada pengaruh ya kita langsung sambung dengan judul ada pengaruh pembelajaran kooperatif ada pengaruh model pembelajaran tipe kooperatif Jigsaw terhadap motivasi belajar anak usia dini di PAUD Aurora Lateri. Nah, itu hipotesis hipotesis nolnya ya, tidak ada ya. Kalau hipotesis alternatif itu ada ya. Tadi dimulai dengan kata ada berarti ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi belajar anak usia dini di PAUD Aurora Lateri Ambon. Nah, setelah kita menyusun hipotesis, maka kita selanjutnya melakukan pengumpulan data ya. Kita melakukan penyusunan instrumen penelitian dan menggunakan pendekatan penelitian. Kalau yang sudah di sini itu sudah masuk pada bab 3 ya, masuk pada bab 3. Bab 3 itu apa? Bab 3 itu yang disebut sebagai metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada pendekatan penelitian yang kita gunakan apa? Biasa kita tulis di situ adalah pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan angka dan menggunakan statistik dalam menguji eh, hasil penelitian. Di dalamnya juga ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian, ada teknik analisis data, itu semuanya sudah langsung terfokus kita menggunakan apa itu konsep penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan statistik itu. Nah, tadi ya di dalam penelitian kuantitatif atau di dalam metode penelitian itu kita harus menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini harus valid dan reliable ya. Karena dalam penelitian kuantitatif alat pengumpulan data kita itu ada beberapa ya, seperti ada alat tes ya, kita menggunakan tes, kita menggunakan survei dalam bentuk angket dan kuesioner, tapi juga bisa dalam bentuk yang berupa observasi atau pengamatan. Itu kita menyusun instrumen untuk itu. Ya, untuk mendapatkan data, kita menyusun instrumennya. Ya. Nah, lalu kemudian apa kita mengumpulkan data atau kita mencari data itu, kita mengumpulkan data itu, lalu data itu dianalisis. Nah, ini kita melakukannya di lokasi penelitian ya. Kita melakukan penemuannya, kita melakukan pengambilan datanya itu di lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian itu kita jelaskan pada bab 3 di mana penelitian kita ini kita lakukan di mana ya. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita menganalisis data, kita menghasilkan hasil penelitian di sini, maka hasil penelitian itu sudah langsung bisa terhubung apakah menjawab hipotesis penelitian kita atau tidak menjawab ya. Sudah langsung bisa bisa kita temukan itu ternyata eh, hasil penelitian kita itu telah mendapatkan suatu suatu kesimpulan sederhana ya, kesimpulan awal bahwa praduga kita terhadap hubungan variabel itu ternyata benar bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap motivasi belajar anak usia dini. Kalau dalam penggunaan hipotesis alternatif dan hipotesis nol ini, maka kalau kita telah menemukan hipotesis A-nya itu sesuai, maka konsekuensinya adalah hipotesis nol ini adalah ditolak. Konsekuensinya adalah hipotesis nolnya itu ditiadakan atau ditolak ya karena kita telah mendapatkan sebuah jawaban penelitian yang membenarkan praduga kita tentang ada pengaruh ya. HA ini kan ada pengaruh ya sesuai dengan judul kita. Nah, kalau sudah sampai di situ maka hasil penelitian kita simpulkan ya. Kita simpulkan dia ya. Kita simpulkan dia menjadi kesimpulan hasil penelitian ini di bab terakhir, di bab 4 ya. Di bab 4 itu adalah hasil penelitian atau kesimpulan, bab 4 itu adalah bab kesimpulan dan saran, maka kita menyimpulkan eh, hasil-hasil penelitian kita. Lalu setelah kita mendapatkan kesimpulan dan saran dalam penelitian kita di bab terakhir, maka selanjutnya, tadi di bab 3, lalu kemudian eh, bab 4 ya, bab 4 sampai kita mendapatkan hasil penelitian, lalu bab 5-nya itu kesimpulan dan saran ya. Lalu dari kesimpulan dan saran itu
Dia lalu ya menjawab rumusan masalah kita ya yang telah kita ajukan pertama itu. Nah, sebenarnya kalau telah teruji hipotesis, maka juga dapat kita simpulkan terhadap jawaban di rumusan masalah kita. Baik seperti itu ya, kita memahaminya. Nah, kita lanjut. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang juga Anda bisa membacanya secara eh, baik juga untuk eh, pada waktunya kalau Anda tidak mengerti nanti kita bisa dapat berdiskusi ya. Nah, di sini dijelaskan begini, kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis data ya, melanjutkan dari yang penjelasan awal tadi bahwa kegiatan penelitian selanjutnya adalah setelah kita hipotesis ya, lalu kita eh, menggunakan pendekatan penelitian apa, kita menggunakan instrumen apa, lalu kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan analisis data ya, melakukan analisis data. Analisis data itu apa? Analisis data dilakukan terutama untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis itu ya. Jadi kalau sudah menguji hipotesis, maka juga dapat menjawab rumusan masalah. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Tadi saya sudah jelaskan ya. Hipotesis penelitian itu bisa dalam bentuk kalimat atau deskriptif tadi. Pengertian hipotesis penelitian seperti ini telah dikemukakan di atas yang merupakan jawaban sementara ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis jawaban sementara. Saya ulangi lagi terhadap rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Nanti kita akan masuk dan mengetahui penggunaan statistik dalam mengajukan hipotesis dalam bentuk populasi dan sampel ini. Dengan demikian, penelitian dilakukan pengujian hipotesis adalah penelitian menggunakan data sampel. Penelitian kita seyuknya adalah penelitian yang menggunakan data sampel. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa ada penelitian yang bisa langsung menyasar secara keseluruhan populasi. Nah, tapi pada umumnya kita mengacu pada penelitian yang menggunakan data sampel. Nah, bila peneliti merumuskan hipotesis penelitian dan ingin mengujinya dengan menggunakan data populasi atau bukan sampel, maka peneliti tidak akan menggunakan tidak akan menguji hipotesis statistik ya, karena penelitian yang menggunakan hipotesis statistik ini sebenarnya kalau di tingkat penelitian populasi itu sudah sangat besar sekali, jadi kita akan menguji saja hasil penelitian kita itu hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua, ciri khas adanya pengujian hipotesis statistik adalah adanya taraf kesalahan yang ditetapkan dia. Ada taraf kesalahan yang ditetapkan. Taraf kesalahan selain dibilang sebagai taraf kepercayaan, ya, atau yang dibilang sebagai tingkat kesalahan, atau yang dibilang sebagai tingkat kepercayaan. Nah, simbol-simbol di sini biasanya itu disimbolkan dalam simbol matematis seperti alfa. Ya, alfa itu adalah tingkat kepercayaan atau taraf kepercayaan. Itu tujuannya untuk menguji hipotesis juga. Nah, atau taraf signifikansi, gitu ya. Taraf signifikansi. Nanti kita sampai kepada kita menguji taraf signifikansi. Ya, apakah memang dengan mengambil data pada sampel tersebut itu benar-benar menunjukkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tersebut, ya, menggunakan kata taraf signifikansi. Untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian maupun statistik, maka diperlukan teknik statistik, ya, maka diperlukan. Jadi, ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pengujian hipotesis kita tetap menggunakan teknik statistik. Teknik statistik apa yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis dapat dilihat pada pedoman umum memilih teknik statistik. Nanti kita lihat pada slide terakhir bagaimana kita memilih eh, teknik statistik dari setiap eh, hipotesis penelitian yang kita ajukan tersebut. Yang ketiga, setelah analisis data dilakukan, peneliti dapat mengambil keputusan hipotesis yang diajukan, diterima atau ditolak. Jadi, yang tadi saya bilang,
ada hipotesis yang alternatif, ada hipotesis yang nol. Sehingga dalam penelitian yang kita lakukan, terakhir kita menentukan atau kita mendapatkan hasil yang menerima hipotesis kita atau yang menolak hipotesis kita itu, ya. Nah, maka kegiatan penelitian selanjutnya adalah memberikan pembahasan setelah kita mendapatkan hasil pengujian hipotesisnya, maka kita memberikan pembahasan, ya. Maka ada hasil, ada pembahasan. Bab itu namanya bab hasil dan pembahasan, ya. Nah, selanjutnya pembahasan merupakan apa? Pencandaran terhadap hasil penelitian maupun analisis dengan menggunakan berbagai referensi sehingga hasil penelitian maupun analisisnya akan lebih dapat diyakini oleh pihak-pihak lain. Artinya, kita membahas ya secara tersistematis sampai kepada kita menggunakan referensi-referensi atau konsep-konsep yang mendukung hasil penelitian kita tersebut yang kita akan bahas, dan ketika dibaca orang lain dapat memahaminya dengan baik hasil-hasil penelitian kita, ya. Sebenarnya dia tujuan kita punya hasil penelitian itu bukan hanya orang membacanya menjadi memahami, ya, tapi bahkan ini orang tertarik, ya, orang percaya, orang meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu tuh bernilai benar, bernilai bermakna tepat, bermakna baik, bermakna benar adanya, ya. Maka kemudian itu dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk misalnya pengambilan keputusan, untuk menyelesaikan masalah dan lain segala macam, ya. Nah, kita lihat selanjutnya langkah yang keempat adalah langkah akhir dari kegiatan penelitian adalah membuat kesimpulan. Setelah kita menulis pembahasan, ya, kita menghasilkan hasil penelitian yang telah kita tulis itu, kita akhirnya memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran. Tadi sudah saya jelaskan di bab terakhir, bab 5, ya. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap perumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang telah diperoleh, bukan hanya teori. Jadi bukan hanya teori, ya, bukan hanya referensi-referensi yang kita gunakan, tapi memang berdasarkan data yang kita peroleh di lapangan tadi, ya. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan itu, peneliti memberikan saran-saran. Saran-saran apa yang harus diberikan harus betul-betul dari hasil penelitian. Saran adalah yang berasal dari hasil penelitian, bukan pemikiran pribadi peneliti. Nah, berikut ini topik berikutnya adalah berkaitan dengan peranan statistik dalam penelitian. Nanti kita akan lihat pada gambar 1.9 bagaimana ditunjukkan proses penelitian tersebut, ya, yang memberikan eh, penjelasan bahwa ada peran statistik dalam proses penelitian tersebut. Nah, kemudian dapat dikatakan begini bahwa peran statistik dalam penelitian itu terdiri dari, pertama, statistik itu berfungsi atau berperan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel. Kita menggunakan statistik untuk mengetahui sampel yang tadi kita lihat di materi kita tadi itu adalah sampel yang representatif, sampel yang diwakili, gitu, ya, yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan, ya. Dengan menggunakan statistik, kita dapat mengambil sampel penelitian kita yang representatif, yang terwakili, dan sampel itu dapat dikatakan sebagai sampel yang kita dapat pertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sudah tentu, tadi saya sudah jelaskan juga, sudah telah disampaikan di awal bahwa validitas dan reliabilitas instrumen kita atau validitas dan reliabilitas hasil eh, penyusunan instrumen penelitian kita itu harus kita uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji itu menggunakan uji statistik, menggunakan rumus statistik. Nanti kita akan masuk, ya, pada penggunaan statistik dalam
merumuskan validitas dan reliabilitas instrumen kita yang baik itu. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitas. Jadi itu ya, sebelum instrumen digunakan, kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang ketiga, peranan statistik dalam penelitian adalah sebagai teknik-teknik untuk menyajikan data. Di dalam statistik akhirnya kita akan melahirkan apa yang namanya tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan lain-lain segala macam. Ya, itu adalah kerja dari rumus statistik. Itu adalah kerja dari statistik dalam pengujiannya. Ya. Lalu yang keempat, alat untuk peran statistik ya juga sebagai alat untuk analisis data. Ya, dia digunakan sebagai alat menganalisis data. Kita menganalisis data-data di lapangan karena data-data kuantitatif itu data-datanya dalam bentuk angka, maka kita menganalisisnya menggunakan statistik. Ya, kita menggunakan statistik sebagai alat analisis data itu, tapi juga bersesuaian dengan misalnya tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk melihat hubungan. Oh, berarti ya yang digunakan sebagai statistik untuk menganalisis data itu adalah kita menggunakan statistik korelasi, statistik regresi, ada statistik t-test, ada statistik ANOVA dan lain-lain. Baik, yang berikut kita materi berikut ini adalah ya yang sudah di F itu macam-macam statistik. Di sini dijelaskan dalam arti sempit, statistik dapat diartikan sebagai data, tapi dalam arti luas statistik dapat diartikan sebagai alat. Ya, saya telah banyak menggunakan kata alat uji itu ya. Kita menggunakan statistik itu sebagai alat uji. Ya. Nah, alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik dapat dibedakan menjadi dua. Ya, statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ya statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya, umumnya itu ya, umumnya dua ya. Apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial dapat dibedakan menjadi statistik parametris dan non parametris. Ya. Jadi statistik inferensial juga memiliki dua bagian yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Sedangkan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau menggeneralisasi ya atau inferensi. Nah, ini untuk jadi statistik deskriptif. Penelitian yang tidak menggunakan sampel, analisisnya akan menggunakan analisis deskriptif ya. Jadi penelitian yang tidak menggunakan sampel, analisisnya akan menggunakan statistik deskriptif. Demikian juga penelitian yang, artinya ini penelitian yang sudah besar itu ya, penelitian yang menggunakan populasi itu ya, itu sudah tidak lagi menggunakan statistik deskriptif ya. Nanti kita gunakan statistik inferensial ya. Kita kalau tidak menggunakan statistik deskriptif, maka kita gunakan statistik inferensial. Demikian juga penelitian yang menggunakan sampel tetapi peneliti tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan terhadap populasi dari mana sampel diambil, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif ya. Dalam hal ini teknik korelasi dan regresi juga dapat berperan sebagai statistik deskriptif. Jadi ada pernyataan di sini bahwa teknik korelasi dan regresi itu ya juga merupakan statistik deskriptif dan kalau menggunakan statistik deskriptif itu penelitian yang hanya menggunakan sampel ya yang tidak menggunakan sampel dan tidak bermaksud untuk menguji populasi ya dan tidak membuat kesimpulan terhadap populasi kayak begitu. Nah, selanjutnya kita melihat pada
materi selanjutnya. Nah, ini gambaran dari proses penelitian dan statistik yang diperlukan. Ya, sama dari yang telah digambarkan pada proses penelitian di slide sebelumnya itu, dimulai dari masalah, lalu ada ya arah yang penelitian kita yang terarah menggunakan teori, lalu kita menggunakan sampel yang representatif untuk data kita yang kita ambil, kita melakukan penelitian di lapangan, kita mengumpulkan data, kita mendapatkan data, kita sajikan dia, lalu kemudian data itu kita analisis dia, dan kemudian kita memberikan pembahasan terhadap hasil penelitian kita, dan kita menyimpulkan hasil penelitian kita dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian kita. Maka kalau yang dimaksudkan dengan menentukan sampel, maka perlu statistik. Yang mengumpulkan data itu selain perlu statistik, tetapi juga perlu instrumen ya untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data itu harus diuji validasi dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya untuk menyajikan data ya tetap kita menggunakan statistik, dan analisis data kita menggunakan statistik. Tadi dalam penjelasan sebelumnya secara tertulis tadi itu sudah dijelaskan di sana. Berkaitan dengan macam-macam statistik tadi, secara penjelasan telah dijelaskan tadi, juga tertulis tadi bahwa statistik itu ya terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan statistik inferensial ada dua, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, ya, inferensial itu, dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Ya, kalau statistik deskriptif itu tidak untuk digeneralisasikan, ya, sedangkan statistik inferensial itu karena menguji sampel, maka dia menggeneralisasikan hasil penelitian itu untuk populasi di mana sampel itu diambil, ya. Contoh begini, kan populasi misalnya gini, sekolah itu populasi. Di dalam sekolah SD itu ada SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Maka kalau kita meneliti, kita melakukan pengambilan sampel representatif di SD kelas 1 dan kelas 2, maka kemudian pada kelas 1 dan kelas 2 yang ada di sekolah tersebut, itu dapat kita generalisasikan hasil penelitian kita untuk dipakai pada pada kelas yang lain. Nah, terdapat dua macam statistik, yaitu statistik inferensial, statistik parametris, dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio, sedangkan yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana penggunaan statistik parametris dan statistik non parametris ya dari statistik inferensial ini dalam suatu penelitian. Jadi tidak harus normal, dalam hal ini teknik korelasi dan regresi dapat berperan sebagai statistik. Di sini juga dikatakan ya, selain pada statistik deskriptif, teknik korelasi dan teknik regresi itu juga berperan sebagai statistik inferensial ya. Jadi hasil penelitian yang menggunakan teknik korelasi dan teknik regresi itu dikategorikan juga sebagai statistik inferensial. Baik. Nah, kita lanjut pada konsep berbagai macam data penelitian. Subtopik kita adalah berbagai macam data penelitian. Apa itu? Data hasil penelitian ya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Karena kita langsung menggunakan metodologi penelitian kuantitatif atau kita menggunakan statistik, maka hubungannya langsung atau benang merahnya langsung dengan penelitian kuantitatif, maka yang kita akan peroleh adalah data-data yang dalam berbentuk angka ini ya.
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Kuantitatif ya, data yang berbentuk angka. Atau data kualitatif yang dapat diangkakan dalam bentuk scoring ya, dalam bentuk scoring. Nah, data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang ya, bukan mengukur. Ya, jadi Anda harus membedakan mana yang membilang atau menghitung dan mana yang mengukur ya. Kalau kita mengukur itu seperti kita menggunakan alat ukur mistar ya, eh, meter itu ya, itu untuk mengukur. Ya, selanjutnya misalnya gitu ya, jumlah meja ada 20, jumlah orang ada 12, itu kita menghitung ya, itu data diskrit. Data ini sering juga disebut dengan data nominal. Data nominal biasanya diperoleh dari penelitian yang bersifat eksploratif atau survei. Hasil-hasil survei, hasil-hasil kita mengisi angket itu dikategorikan sebagai data nominal. Sedangkan data eh, apa namanya? Data diskrit itu ya, data yang dalam bentuk hasil hitung itu seperti yang dicontohkan ini. Meja ada 20 ya, jumlah orang ada 12 dan sebagainya. Sedangkan data kontinum apa? Data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran ya. Jadi itu data eh, ordinal ya, dan kemudian data kontinum ya, data kontinum. Data diskrit dan data kontinum ya. Ini data diskrit ini dia, dan data kontinum. Adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kalau data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang ya, sedangkan data kontinum dari hasil pengukuran. Data kontinum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu data ordinal, data interval, dan rasio ya. Jadi ada sejumlah data, itu data data apa namanya, data diskrit ya, itu terdiri dari data nominal ya, dia merupakan data nominal. Sedangkan data kontinum itu merupakan data ordinal, data interval, dan data rasio. Ini gambarannya ya, seperti tergambar di bawah ini. Berbagai macam data terdiri dari kualitatif, kuantitatif ya. Kita pelajari kuantitatif. Kuantitatif itu ada dua data, data diskrit, data kontinum ya. Data kontinum itu ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kalau data diskrit tadi itu mestinya di sini digambar ada nominal ya, ada data nominal. Nah, berbagai macam data sekarang ya. Tadi itu eh, kita sudah lihat ada data-data dari data diskrit, data kontinum, lalu kemudian kita lebih memahami lagi tentang berbagai macam data dalam penelitian yang berkaitan dengan data nominal, data ordinal, data eh, yang telah kita tadi pelajari bersama, itu data rasio ya, itu semuanya kita lihat di sini. Nah, data ordinal itu apa? Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Oleh karena itu, jarak satu data dengan yang lain mungkin tidak sama. Ini contohnya, juara satu, juara dua, juara tiga, golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, eselon satu, eselon dua, eselon tiga, eselon empat, dan sebagainya. Ini jarak, ya, dia berjenjang atau berbentuk peringkat, ya, dia berjarak di situ, ya, berjarak satu-satu, tetapi dia tidak memiliki, ya, kesamaan makna. Karena juara satu itu misalnya dia punya prestasinya lebih tinggi dari juara dua atau juara tiga. Golongan satu itu dia punya kepangkatan yang lebih tinggi dari golongan dua, golongan tiga, dan golongan empat. Begitu juga eselon dua itu lebih tinggi ya, kekuasaannya dari eselon tiga, eselon empat. Ya, itu berbeda makna. Dia berjenjang, dia berbentuk peringkat, tapi dia memiliki dia memiliki line dari
makna yang lain dari yang lain, ya, satu terhadap yang lain. Data ordinal biasanya makin kecil angkanya maka semakin tinggi ya, dia makin kecil angkanya maka semakin tinggi nilainya gitu. Jadi juara satu itu juara satu tapi dia punya skor nilainya itu lebih tinggi dari juara dua dan juara tiga. Semakin kecil angkanya semakin tinggi nih nilainya. Ini juara satu lebih baik dari dua, juara satu lebih tinggi dari dua. Yang agak janggal adalah golongan satu mestinya lebih tinggi dari golongan dua. Nah, tapi ini ada dalam kasus tertentu ya. Ya, nah untuk pegawai negeri ternyata itu tidak. Menurut data ini eselon satu mestinya golongan gajinya sudah juta untuk pegawai negeri, eselon satu di golongan gajinya adalah 4, hal ini menjadi rancu data ordinal ini dapat dibentuk dari data interval dan rasio. Jadi data ordinal ini dapat dibentuk dari data interval dan rasio ya. Nanti kita juga dapat melihat pada penjelasan-penjelasan lainnya. Pengertian keduanya akan diuraikan berikut ini. Nah, habis data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol atau absolut mutlak. Pada data ini walaupun datanya nol, ya, walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai nilai, misalnya 0 derajat Celcius ya. Kalau 0 derajat Celcius itu kita sudah terasa dingin sekali, ya. Sekalipun itu nol ya, nol itu tidak ada, tapi dia ya memiliki memiliki apa ya datanya begitu ya. 0 derajat itu bukan hanya nol, tetapi dia itu ada terasa ya, ada datanya itu ya. Ternyata masih ada nilainya dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan skala Likert, Goodman, semantik diferensial terus terang. Data yang diperoleh adalah data interval. Data ini dibuat menjadi data ordinal. Ya. Nanti kita juga dapat masuk pada bagaimana menghasilkan bagaimana data interval itu kita buat menjadi sebuah data yang dapat menjadikannya sebagai hasil penelitian yang baik menggunakan data interval itu. Nah, yang ketiga data rasio ya adalah data yang jaraknya sama. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut, jadi nol mutlak ya. Kalau yang tadi data interval itu nolnya tidak mutlak ya, karena dia ada memiliki nilai. Ya, karena contohnya 0 derajat Celcius itu kita rasakan dingin ya, artinya kita ada nilai di situ. Jadi kalau data nol berarti tidak ada apa-apanya, artinya nol absolut ya. Hasil pengukuran panjang berat kilogram adalah contoh data rasio. Ya, jadi mengukur panjang berat itu contoh dari data rasio. Kira-kira ada 0 meter keseng, ya kilometer nol itu berarti ya sudah dia berhenti, dia tidak jalan, itu titik di mana ukurnya itu di situ, ya. Maka tidak ada panjangnya ya 0 meter itu ya titik di situ aja di tempat berdiri situ saja ya tempat titik itu aja ya di situ ya tidak ada panjangnya tidak ada ukurannya ya, demikian juga bila 0 kilogram ya kalau berat 0 kilogram itu ya kalau di tempat penimbangan kita ya nol tidak ada berat tidak ada beratnya data ini bisa dibuat penjumlahan dan perkalian misalnya 5 kali 5 kilogram atau 5 kilogram sebenarnya 10 kilogram. Untuk jenis data yang lain tidak bisa diberikan oleh karena itu data yang paling teliti adalah data rasio. Data ini dapat disusun ke dalam data interval maupun data ordinal. Jadi sejumlah data-data itu bisa saling berhubungan. Misalnya data interval itu juga dapat tersusun dari data ordinal. Sedangkan data rasio itu dapat tersusun dari data interval ataupun ordinal. Berikut pedoman umum dalam memilih teknik statistik atau pedoman umum untuk memilih teknik statistik. Pedoman yang pertama, ya, di sini disampaikan bahwa terdapat macam-macam teknik statistik yang dapat digunakan dalam penelitian khususnya dalam pengujian hipotesis, ya. Ada banyak macam hipotesis yang pasti kita ajukan, maka berbagai macam juga teknik statistik yang digunakan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1 terlihat eh, bahwa teknik statistik mana yang akan digunakan untuk pengujian tergantung pada interaksi dua hal, yaitu macam data yang kita gunakan itu apa, ya, dan bentuk hipotesisnya itu apa. Seperti dalam jenis penelitian, menurut tingkat eksplanasinya, maka bentuk hipotesis ada tiga. Jadi tingkat eksplanasinya, maka bentuk hipotesis ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif,
komparatif, dan asosiatif. Ya, tingkat eksplanasinya itu berdasarkan ya, tingkatan kebermaknaannya ya. Maka hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis komparatif itu ya menurut jenis penelitiannya ya tingkat eksplanasinya itu ada yang bersifat komparatif, namanya hipotesis komparatif, ada dua yaitu komparatif dua sampel dan lebih dari dua sampel. Jadi komparatif itu nama lainnya adalah membandingkan ya, melihat perbedaan. Kalau melihat perbedaan berarti harus ada dua sampel ya. Dimulai dari dua sampel membandingkan saya dan dia, membandingkan temannya dengan orang lain, membandingkan kelas yang satu dan kelas yang lain itu kan dua sampel dan lebih membandingkannya itu lebih ya, lebih dari dua sampel ya. Sekolah satu dengan sekolah yang lain dan sekolah yang lainnya, sekolah berikutnya juga itu kita bisa membandingkan ya. Itu contohnya. Nah, untuk masing-masing hipotesis komparatif dibagi menjadi dua sampel yaitu sampel relate berpasangan dan sampel yang independen. Sampel yang berdiri sendiri ya. Sampel yang berpasangan dan kemudian sampel yang berdiri sendiri. Saya kalau kita ingin melihat eh, dalam satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan dalam motivasi belajarnya kita membandingkan ya. Kita membandingkan itu berarti ada dua sampel, sampel laki-laki dan sampel perempuan ya. Mereka ada dalam satu kelas yang sama ya. Nah, sampel yang independen misalnya eh, kita membandingkan guru-guru yang sertifikasi ya, guru-guru yang sudah jadi PNS dan guru-guru yang belum jadi PNS. Itu masing-masingnya memiliki independensi masing-masing ya. Nah, yang kedua contoh sampel yang berpasangan adalah sampel yang diberi pretest dan protes. Nah, kalau untuk sampel yang berpasangan maka dilakukan pretest dan post. Dilakukan pretest dan post test. Atau sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ya. Atau sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen sebagai kelompok kontrol dan sebagai kelompok eksperimen. Jadi nanti kita kalau dalam bentuk seperti ini ya ini penjelasannya lain. Ini penjelasan juga akan kemudian bisa kita jelaskan panjang ya. Tapi contohnya itu begini kayak kita akan membagi kelompok perempuan dan kelompok laki-laki tadi yang kita teliti itu kelompok yang eksperimen, sedangkan kelompok yang kontrol satunya lagi itu kita tidak teliti mereka tapi dijadikan sebagai kelompok kontrol. Dia di kelas yang lain dan kelompok yang eksperimen di kelas yang lain. Tapi sama-sama kita berikan pretest dan post test ya, sehingga kita akan melihat hasil apakah kemampuan kelompok kontrol yang misalnya orang laki-laki semuanya itu dan kelompok eksperimen dengan eh, orang perempuan yang ada di dalamnya semuanya itu mana yang memiliki kecerdasan atau memiliki motivasi atau memiliki kemampuan-kemampuan yang melebihi ya. Nah, jadi antara sampel yang diberi treatment, perlakuan dan sampel yang tidak diberi perlakuan, jadi eksperimen ini adalah sampel yang diberikan treatment. Treatment itu apa? Treatment itu perlakuan. Sedangkan yang kelompok yang kontrol ini adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Adalah sampel yang related ya, adalah contoh sampel yang related, sampel yang berpasangan. Nah, contoh sampel yang independen misalnya membandingkan antara prestasi kerja pegawai pria dan wanita. Oh iya, jadi kita menunjukkan di sini bahwa yang sebenarnya sampel independen itu adalah sampel yang menunjukkan kerja dari pegawai antara perempuan dan laki-laki, pria dan wanita. Ya, itu contoh dari sampel yang independen ya. Nah, berikut ini berikan contoh rumusan hipotesis deskriptif ya, komparatif dan asosiatif. Kita lihat bagaimana rumusan hipotesis dari deskriptif ya, dari komparatif dan asosiatif. Nah, kita lihat kalau hipotesis deskriptif itu isinya apa? Hipotesisnya bilang begini, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Itu daya tahan lampu merek X ya,
misalnya daya tahan lampu merek tertentu itu dia harus 500 jam. Tapi kalau hipotesis alternatifnya itu bilang daya tahan lampu merek X itu tidak sampai 500 jam atau tidak sama dengan 500 jam. Kita akan melakukan pengujian untuk membuktikan apakah daya tahan lampu tersebut itu dapat bertahan 500 jam atau tidak dapat bertahan 500 jam. Ya. Nah, sedangkan hipotesis komparatif, ya hipotesis nolnya itu menunjukkan daya tahan lampu merek X itu sama dengan merek Y. Sedangkan hipotesis alternatif itu daya tahan lampu merek X itu tidak sama dengan merek Y, ya. Jadi eh, kita akan juga menghasilkan sebuah hasil penelitian apakah daya tahan lampu yang merek X itu dia sama dengan merek Y ataukah dia tidak sama, ya, antara merek X dan merek Y. Ya, hipotesisnya itu berbeda. Itu hipotesis komparatif, ya, antara membandingkan antara merek yang X dan merek yang Y, ya. Sedangkan deskriptif itu hanya pada merek X saja, ya. Lalu yang berikut hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif itu hipotesis dalam bentuk kalimat. Hipotesis nol itu dibilang sebagai tidak ada hubungan, ya, menggunakan kata tidak ada, lalu hubungan antara tegangan dengan daya tahan lampu, ya. Sedangkan hipotesis alternatif itu menunjukkan ada hubungan antara tegangan dengan daya lampu. Nah, untuk contoh hipotesis tersebut datanya adalah data rasio, data jam, ya, ini per jam, rasio, ya. Teknik statistik yang digunakan adalah untuk yang hipotesis deskriptif untuk hipotesis deskriptif statistiknya adalah t-test satu variabel, ya, dalam hal ini juga menunjukkan data interval dan menggunakan hipotesis deskriptif. Sedangkan untuk hipotesis komparatif ini dia juga dipakai t-test, dalam hal ini dua sampel independen. Data interval, ya, data interval hipotesis komparatif itu dua sampel independen. Jadi data yang kemudian dipakai di hipotesis komparatif ini juga adalah data interval. Data yang dipakai untuk hipotesis deskriptif ini juga adalah data interval. Yang ketiga, untuk hipotesis asosiatif, ya, pakai menggunakan Pearson product moment, ya. Ini statistik Pearson product moment. Maka kemudian datanya juga adalah data interval, hipotesis asosiatif atau hubungan. Asosiatif itu selalu dibilang dengan kata atau diartikan sebagai hubungan. Ya. Nah, kalau bila data nominal, maka kalau datanya nominal, maka hipotesis asosiatif, teknik statistik yang digunakan adalah kontingensi, ya, koefisien atau Kramer statistik lambda, begitu, ya, kalau datanya nominal. Terlihat juga dapat tabel pada 1.1 dapat digunakan berbagai kunci dalam memilih teknik statistik untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, ini dia tabel 1.1 yang adalah penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Ini dia ada pada pedoman umum memilih teknik statistik yang tadi itu, ya. Maka kemudian kalau ini macam data, ada nominal, ada ordinal, ada interval dan rasio, maka dalam bentuk hipotesis deskriptif atau satu variabel itu menggunakan statistik apa? Binomial, X kuadrat one sampel. Kalau dalam bentuk komparatif, relate dan independen, yang relate menggunakan McNemar, independen menggunakan Fisher exact probability X2 X kuadrat 2 sampel. Kalau komparatif yang lebih dari 2 sampel, yang relate dan independen sendiri berbeda lagi, X kuadrat 4K sampel, ya, menggunakan Cochrane key, ya, statistiknya menggunakan, kalau independen menggunakan X2 4K sampel, ya. Kalau dalam bentuk asosiatif atau hubungan, eh, bentuk hipotesisnya atau eh, bentuk statistiknya, penggunaan statistiknya menggunakan kontingensi koefisien C. Nah, untuk ordinal juga sama, Daran test, Sigma test, ya, sesuai dengan tabel ini, ya, sesuai dengan tabel. Ini pilihan statistik yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam menggunakan statistik pada data-data
yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, ada t-test, ada t-test of relate, ada t-test independen, ada one way ANOVA, two way ANOVA. Ya, ini kita jadikan sebagai acuan dalam penelitian kita dalam menggunakan teknik analisis. Nah, kita telah selesai dan di bagian ini adalah soal-soal latihan, soal-soal yang harus kalian kerjakan secara pribadi dan nanti mengumpulkannya di LMS. Setelah ini saya akan memberikan penilaian terhadap setiap tugas yang kalian kumpul dan juga pada hari ini semua tugas yang lainnya yang tidak semua orang yang tidak mengumpulkan tugas itu sudah tidak dapat mengumpulkan tugas lagi karena waktunya itu telah selesai. Maka saya bilang kalau bisa Anda mengerjakan tugas sepanjang minggu berjalan sampai pertemuan di di hari Kamis seperti ini, kalian langsung kirim ke LMS, jangan tunggu sampai hari Kamis baru kalian kirim pagi-pagi hari tadi. Kalau semalam saya tidak kirim kan kalian pasti acu tak acu. Jadi eh, tinggalkan itu dan kalau sudah kerja, waktu kalian bekerja itu di rumah dan kalian setelah mengerjakan langsung kirim ke LMS, ya, langsung kirim ke LMS. Saya kira itu pertemuan kita berakhir sampai di sini, ya.